Shalom Bu. Perkenalkan, nama saya Febriani Valencia dari Prodi Pendidikan Matematika Kohort 2024 dan rekan Saya Ajrina Palungan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Kohort 2024. Dan kali ini kami akan membahas topik mengenai Ketetapan dan rencana Allah. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan definisi dari rencana dan ketetapan Allah. Teologi Reform menekankan kedaulatan Allah dalam arti bahwa Ia telah dan dengan penuh kedaulatan sejak dari kekekalan menetapkan apa saja yang akan terjadi dan melakukan karya kedaulatannya dalam kehendaknya atas semua ciptaan, baik yang alamiah maupun yang rohaniah, sesuai dengan rencana yang telah Ia tetapkan sejak dari semula. Berdasarkan pengakuan iman Westminster bab 3 menyatakan bahwa pertama, Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus secara bebas dan secara tidak berubah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan. Akan tetapi, ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah bukanlah pencipta dosa. Kedua, meskipun Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi pada segala kondisi yang mungkin, akan tetapi Allah tidak menetapkan sesuatu apapun karena Dia melihatnya terlebih dahulu, sebagai masa depan atau sebagai sesuatu yang akan terjadi pada kondisi-kondisi tersebut. Katekismus singkat Westminster menyatakan ketetapan Allah adalah maksudnya yang kekal, yang sesuai dengan keputusan kehendaknya, yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri, Dia telah menentukan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 11 menyatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Alkitab dalam Efesus 1 ayat 4 dan 11 menyatakan bahwa Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya tanpa alasan ataupun secara kebetulan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa alasan, melainkan segala sesuatu terjadi dengan alasan tertentu. Rencana dan ketetapan Allah itu yang pertama, Allah telah menetapkan segala hal yang akan terjadi dan pribadi Allah menjamin bahwa kehendak dan rencananya pasti dan akan terjadi. Allah itu sempurna sehingga rencana, tindakan, dan kuasanya penuh hikmat, bijaksana untuk membuat segala sesuatu yang Dia kehendaki menjadi kenyataan. Rencana Allah terjadi sejak dalam kekekalan secara sempurna dan menyeluruh. Jika kita ditanya kapan Allah merencanakan rencana agungnya itu, maka jawabannya adalah rencana ini adalah rencana yang sudah senantiasa dimiliki oleh Allah. Ia telah memiliki rencana ini sejak kekekalan. Dalam Mazmur 33 ayat 11 menyatakan bahwa sebab rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Yang ketiga, kehendak Allah terbagi di dua aspek, yakni kehendak yang tersembunyi dan kehendak yang dinyatakan. Kehendak Allah kerap tersembunyi dari manusia sampai hal itu terjadi dari kehendak yang sudah dinyatakan atau diwahyukan. Yang keempat, Allah tidak menciptakan dosa, atau Allah bukanlah pencipta dosa. Tidak benar bila dikatakan bahwa Allah menciptakan dosa. Alkitab menyatakan bahwa Allah bukanlah pencipta dosa. Allah menciptakan malaikat dan manusia. Keberadaan mereka sangatlah baik ketika pertama kali Allah menciptakan mereka. Tetapi dosa timbul dan kita tidak mengetahui bagaimana caranya. Di dalam diri makhluk ciptaan ini, iblislah pencipta dosa yang sesungguhnya. Dalam Westminster 2006b. Yang kelima, Allah tidak memaksa orang melakukan hal yang tidak diinginkan orang tersebut. Sebab rencana Allah tidak menghancurkan kebebasan atau freedom manusia atau hubungan sebab akibat. Sebab Alkitab mengatakan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh manusia, baik orang percaya maupun orang kafir, telah direncanakan oleh Allah sejak kekekalan. Bahkan ketika orang-orang durhaka melakukan kejahatan yang melawan Allah, mereka sebenarnya sedang menggenapkan rencana Allah. Bahkan pilihan untuk percaya kepada Kristus telah ditetapkan Allah sejak semula. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak ada satupun yang terjadi di luar rencana Allah. Yang benar, Allah menentukan destiny dari kehidupan setiap manusia. Sebagian dari mereka akan diselamatkan sesuai dengan pilihan Allah dan sebagian lainnya akan binasa sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagian orang menurut Yudas telah lama ditentukan untuk dihukum dalam Yudas 1 ayat 4. Tetapi Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, kata Paulus, tetapi untuk beroleh keselamatan dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Tetapi
Alkitab dengan jelas mengajar kita bahwa orang-orang yang akhirnya binasa itu memang tidak sungguh-sungguh rindu untuk diselamatkan. Mereka binasa oleh pilihan mereka sendiri. Ketetapan Allah sama sekali tidak akan melemahkan atau menghancurkan tanggung jawab manusia. Rencana Allah yang berdaulat tidak didasarkan pada sesuatu yang telah dilihat sebelumnya atau foreseen oleh Allah. Karena hal ini berarti bahwa Allah tergantung pada sesuatu di luarnya. Tapi ketetapan Allah merupakan tindakan tunggal Allah berdasarkan natur dan pengetahuan Allah sepenuhnya, tanpa terpengaruh oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh, hal yang membedakan satu pribadi dari satu benda yang tidak berpribadi adalah bahwa suatu pribadi bertindak menurut tujuan. Karena itu, rencana dan tujuan Allah pastilah merupakan bagian dari eksistensinya yang tidak terbatas dan tidak berubah. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai 18, Alkitab memberi kesaksian. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Nah, implikasi pribadi untuk diri kita masing-masing apa sih? Yang pertama, hal ini menguatkan kita untuk tetap berpengharapan pada Allah. Seringkali dalam situasi hidup yang sulit dan menyesakan, kita bersikap skeptis dan meragukan rencana Allah dalam hidup kita. Namun, ketika kita mengetahui dan mengingat bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik untuk kita, dan Ia adalah pribadi yang maha tahu akan apa saja hal yang terbaik bagi kita dan kapan waktu yang terbaik untuk hal itu terjadi, maka kita akan memiliki pengharapan penuh dan kepercayaan pada kehendaknya atas segala sepanjang musim hidup kita. Yang kedua, menegur kita untuk senantiasa rendah hati. Terkadang kita merasa superior atau arogan akan kelimpahan dan pencapaian prestasi yang kita raih dan miliki. Merasa semua itu dicapai oleh karena kekuatan, kegagahan kita seorang diri yang lebih baik dari orang lain. Namun, dari pemahaman kita akan ketetapan dan rencana Allah, kita akan senantiasa menyadari bahwa segala hal yang luar biasa yang kita miliki dan alami, semuanya itu tidak dapat terjadi bila tak ada kehendak Allah dan rencana Allah. Semuanya itu karena Allah yang menghendakinya. Maka, posisikanlah diri kita senantiasa untuk senantiasa rendah hati di hadapan Allah. Karena semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita datangnya dari rencana dan ketetapan Allah yang ajaib, dan bukan karena kekuatan kita sebagai manusia. Nah, implikasi pada kita sebagai calon guru Kristen adalah yang pertama, untuk mengerjakan panggilan sebagai seorang guru Kristen dengan sungguh-sungguh. Dalam mengikuti rencana Tuhan di hidup kita, yaitu panggilan sebagai guru Kristen, kita harus menjalani kehendaknya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa segala rencana dan kehendaknya dalam hidup kita, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Ia pun turut bekerja untuk menolong dan memampukan kita dalam melakukan kehendaknya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Maka kita tak perlu meragukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita untuk menjadi guru Kristen ini. Sebab jika Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi seorang guru Kristen, kita harus percaya bahwa maksud dan tujuannya bagi kita adalah baik dan ajaib, dan tidak ada yang bisa menghalangi maksud Tuhan pada rencananya di dalam hidup setiap umatnya. Yang kedua, mendidik dan mengajar murid tentang kebenaran Allah. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus mengajarkan segala materi pembelajaran berdasarkan kebenaran Allah di dalam Alkitab. Siswa mendapatkan didikan lewat Injil keselamatan Yesus Kristus. Kita sebagai guru harus memberitahu mereka agar memahami kehendak, jalan, dan tugas yang telah Tuhan perintahkan bagi hidup kita untuk kita percayai dalam Keluaran pasal 18 ayat ke-20. Tugas kita sebagai seorang guru Kristen harus membentuk mereka agar bertumbuh di dalam iman dan memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 8, menyaksikan kisah juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dalam setiap pembelajaran harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Hal ini juga merupakan kewajiban umum bagi umat pilihan Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus lewat peran sebagai guru Kristen. Dalam setiap perkataan, pemikiran, dan tingkah laku hidup kita sebagai guru Kristen dapat menyaksikan karakter dan pribadi Kristus bagi lingkungan sekitar kita, baik bagi murid maupun bagi rekan kerja. Kita menjadi Injil yang dapat dibaca oleh semua orang di sekitar kita, menjadi garam dan terang yang berdampak positif dalam ruang lingkup sosial kita. Untuk itu, kita harus rindu dan berdoa meminta pertolongan pada Tuhan agar memampukan kita untuk tunduk dan rela hati menjalani semua kehendak-Nya. Sebab dengan teguh kita percaya bahwa apapun yang Allah rencanakan untuk kita alami dan kerjakan, Ia sudah tahu sejak kekekalan mengenai masa depan kita dengan kepastian penuh. Demikian video penjelasan kami untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Teologi Proper. Kami dari kelompok 7 dengan dosen Bu Catherine Nainggolan dengan topik ketetapan dan rencana Allah, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.